Para bapak hadirin hadirat yang saya hormati, kita masuk pada bahasan toharoh yang kedua, yang pada malam hari ini sengaja saya ambil apa yang menjadi fatwanya kalangan madhab Abu Hanifah atau Hanafiyah terkait dengan hal-hal yang dapat digunakan untuk menghilangkan najis. Ya. Sedangkan secara umum, kemarin sudah saya tulis itu di lembaran yang kemarin, bahwa semua ulama fikih bersepakat tentang air yang suci dan menyucikan, ya, atau disebut air mutlak, ya. Ini air yang alat yang digunakan untuk menghilangkan najis, ya, atau mengangkat hadas. Kemudian yang kedua, bisa juga menggunakan batu, ya. Jadi istijarah. Jadi menggunakan batu. Kalau di era Rasul pakai batu. Itu menggunakan 3 batu atau 1 batu yang punya 3 sudut, itu bisa. Ya, kalau yang mau pakai 3 itu memang seperti itu diajarkan, tapi kalau mau pakai 1 batu itu yang punya sudut 3. Jadi sudut pertama, kedua, dan ketiga. Nah, nanti tentunya dengan cara-cara khusus, ya. Artinya kalau untuk buang air kecil menggunakan batu atau sekarang tisu gitu ya. Itu lebih mudah. Gitu. Asalkan kotoran tersebut belum berceceran kemana-mana. Jadi kalau sudah berada di luar daerah itu udah nggak boleh, ya. Itu. Kalau sekarang ya pakai tisu, ya, karena yang pakai batu ya udah nggak ada, ya. Nah, tisu lah sekarang. Gitu. Ya. Nah sekarang kita lihat, ya. Waqtalafu fi mutahhiratin ukhra. Ya, jadi para ulama fikih itu berbeda pendapat tentang alat-alat bersuci yang lain. Jadi kalau air mutlak, batu atau kertas tisu itu udah nggak ada masalah. Semuanya sama. Artinya boleh dijadikan alat untuk istinja, itu bersuci. Nah sekarang ada beberapa hal yang memang mereka beda pendapat, ya, tentang alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah di sini penulis mengambil pokok utamanya adalah ucapannya kalangan Hanafiyah. Ya. Jadi kalangan Hanafiyah mengatakan ya juzu rob'un najasati an mahaliha bima ya'ti. Boleh, ya, menghilangkan najis dari tempatnya bima ya'ti dengan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama al-ma'ul mutlaku, ya, air yang mutlak. Tapi kalangan Hanafiyah air mustamal juga boleh. Di sini bedanya. Kalau yang lain mengatakan nggak boleh air mustamal, air yang udah pernah dipakai gitu ya, yang memang jumlahnya itu nggak sampai 2 kulah, itu kan nggak boleh. Gitu. Jadi kalau umpamanya kita wudhu gitu ya, di bak tersebut tidak sampai 2 kulah isinya, volumenya. Lalu kita wudhu gitu, memasukkan tangan kita ke bak tersebut, ya, kemudian masukin lagi, gitu ya. Nah, itu kan namanya airnya udah mustakmal. Gitu. Atau ada bagian yang setelah baswan masuk ke situ, itu mustakmal. Nah ini dalam mazhab kita yang kita anut, mazhab Imam Syafi'i, itu nggak boleh mustakmal. Nah kalangan Hanafi mengatakan yang penting air mutlak, ya, air mutlak itu walaupun dia mustakmal boleh, itu menurut mereka, gitu kan ya. Sekali lagi dalam mazhab Syafi'i itu nggak bisa, air mustakmal tidak bisa menyucikan. Dia suci tapi tidak bisa menyucikan. Makanya kalau kita di rumah sekarang kan jarang yang punya kolam besar, gitu ya. Kalau keran mungkin lebih aman. Tapi kalau bak, kalau dia ukurannya kecil, tidak sampai 2 kulah, ini kan hati-hati.
Apalagi kalau mandi wajib. Ya, ketika kita mandi ada bagian yang setelah terkena bagian tubuh kita yang kita basuh masuk ke bak. Maka air yang tadi di bak itu jadi mustakmal. Berarti nggak bisa dipakai buat bersuci. Gitu. Ya. Ini perbedaannya. Jadi yang pertama, kalangan Hanafi mengatakan yang bisa dijadikan alat untuk mengangkat najis itu adalah air mutlak. Gitu. Walau dia mustakmal. Tahsulu bihi taharatul haqiqiyatu wal hukmiyatu ay hadas wal janabah jami'an. Jadi kata beliau bersuci itu bisa gitu ya, sah. Baik itu yang namanya taharah hakikiyah, taharah mensucikan atau mensucikan sesuatu yang kelihatan gitu ya. Seperti apa? Kotoran gitu ya. Umpamanya air kencing, kotoran manusia, kotoran hewan gitu. Itu namanya hakikiyah. Ya, jadi boleh, ya memang boleh itu hasil ya dengan menggunakan air mutlak. Ya. Begitupun toharoh hukmiyah. Mana yang hukmiyah? Toharoh hukmiyah itu toharoh dari hadas dan janabah. Itu udah saya uraikan kemarin. Ya. Mana contoh air mutlak? Dicontohkan air hujan, air sungai, air laut, ya, itu. Kemudian air dari mata air, ya itu semuanya namanya air mutlak, ya itu disebut tohuron, dia itu bisa menyucikan. Jadi kalau yang namanya tohur, at-tahir bi nafsi al-mutahhir li ghairi. Zatnya itu suci dan dia bisa menyucikan yang lain. Bisa membuat sesuatu yang najis menjadi suci. Itu namanya ma'un tohur, ya, itu air yang suci menyucikan. Pada prinsipnya sama gitu ya. Cuma bedanya aja begini, bedanya itu Hanafi mengatakan air mustakmal boleh. Gitu ya. Jadi air mustakmal enggak apa-apa. Itu mereka. Tapi sekali lagi kita pegang pada pendapatnya Imam Syafi'i bahwa air mustakmal itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang kedua, al-ma'i'atu tahirah, zat cair yang suci. Ini Hanafiyah ya. Nanti bikin perubahan gitu. Jadi zat cair yang suci. Apa bentuknya? Ya pokoknya semua yang cair, yang bisa mengalir itu bisa untuk mengangkat najis hakikiyah, ya umpamanya kita memeras buah gitu ya, buah jeruk diperas kan ada air itu dari kalangan Hanafiyah boleh untuk di sini ada najis nih dicuci pakai air itu boleh, air kelapa termasuk, ya pokoknya mengalir, ya bahkan kata kalangan Hanafiyah keringat saja bisa. Umpamanya di jari kita ada najis nih, dia ada keringat, ya kita banyak itu keringatnya, pakai bisa untuk menghilangkan najis. Atau susunya ibu, umpamanya dia kena najis itu ya, itu dengan hisapan anak 3 kali hisapan itu udah jadi suci. Gitu. Kenapa? Ya karena semua yang mengalir ya itu merupakan cairan yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Tapi tidak bisa mengangkat hadas. Enggak boleh wudu pakai air kelapa. Ini semua sepakat umpamanya. Enggak boleh wudu pakai umpamanya air mawar gitu. Itu enggak bisa ya gitu. Ini fatwanya Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf ya. Jadi boleh itu kalau kata mereka pakaian kita ada kotorannya nih, ya udah ambilnya ada air jeruk, pakai air jeruk, gitu. Selama dia bentuknya adalah ma'i cair, ya boleh, gitu. Di pakaian kayak di badan kita kayak atau di tempat gitu, itu boleh aja. Gitu. Tapi tetap mereka mengatakan nggak boleh kalau dipakai untuk berwudu, boleh nggak sah. Dipakai untuk mandi janabah. Tunggu umpamanya ada air dikumpuli gitu, air jeruk gitu, berbotol-botol,
Ya tetap aja nggak boleh gitu. Tapi kalau untuk menghilangkan najis kata mereka boleh. Gitu. Ya. Nah, adapun yang tidak cair kayak madu itu nggak bisa, ya. Madu umpamanya itu tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis, gitu ya. Ini pendapat kalangan Hanafiyah, ya. Jadi kalau nanti Bapak lihat, umpamanya Bapak pergi ke mana, ke Timur Tengah, ya umpamanya atau kemana gitu ya, ada orang yang mungkin dari kalangan Hanafiyah. Kemudian mereka menghilangkan najis tuh yang ada di mana gitu ya, pakai air yang di botol, air minuman. Ya bagi mereka sah-sah aja, ya, gitu. Bisa suci gitu, seperti itu. Tapi sekali lagi, semua selain dari mazhab Hanafiyah mengatakan itu nggak bisa, termasuk Syekh Muhammad dan Syekh Zufar itu mengatakan bahwa itu nggak bisa. Ya. Kenapa? Li'anna tahuriyatal ma'i uripat syar'an. Karena air dapat menyucikan yang lain itu sudah dikenal secara syar'i. Mungkin nanti kita ada masalah di air inian ya, air pam gitu kan ya, air pam. Nah itu kan dia berubah, ya berubah karena adanya percampuran. Nah di sini dalam madzhab Hanafi jelas katakan wa tajuzu taharatu bima'in khalatahu syai'un tahirun fa ghayyaru ahada awsafih, ya itu boleh ya, bersuci dengan air yang bercampur sesuatu yang suci lalu mengubah salah satu dari sifat air tersebut, baunya, rasanya, warnanya, gitu ya. Ini diambil dari sini, yaitu berarti apa? Boleh, gitu ya. Kan air pam bercampur nggak air pam? Campur obat kan? Kaporit. Akibatnya apa? Baunya berubah. Ya, itu dari sini apa bisa itu? Artinya lihat dari sini boleh saja itu menjadi sesuatu yang suci dan menyucikan. Itu kan terambil dari air kotor kan, air sungai gitu ya, air sungai. Mungkin yang agak repot di hotel-hotel, karena ada air yang didaur. Iya, jadi air yang bekas mandi itu kan dipakai lagi kan ya. Itu. Tapi kalau yang air kotornya itu diolah tapi biasanya dipakai untuk nyiram pohon. Itu kan kembali bersih tuh. Seperti itu. Nah ini walaupun masalah-masalah yang lama ya air, tapi ternyata sekarang ya timbul-timbul hal yang baru ya gitu ya tentang air ini. Ya. Dulu pernah almarhum Dr. Lutfi ya, yang ketua Basis kemarin itu, Basnas, itu dia menyampaikan ya kalau di negara luar memang air itu diputar begitu. Di hotel-hotel itu air dari pembuangan diputar lagi, ya. Sempat tanya gimana itu? Ya udah kondisi begitu, bagaimana? Gitu. Artinya kondisi mau seperti itu. Ya. Apakah itu masuk wilayah darurat? Gitu ya. Iya. Tapi ada yang fanatik Pak, nggak mau pakai air pump, karena udah ada percampuran gitu ya. Ya ada yang berpandangan begitu, nggak mau dia. Tapi kan kondisi sekarang susah ya, susah. Apalagi di perkotaan itu, ya harus pakai itu. Nah ini kan fikih itu mungkin berpegang pada al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu dia akan bersesuaian yaduru, ya berputar ma'al illah, disertai dengan ilatnya. Ilatnya apa? Alasannya apa? Gitu kan ya. Itu nggak bisa terlepas itu. Oke, kemudian yang ketiga, adalku, menggosok. Ya. Wa huwa mashul mutanajjisi 'alal ardi mashan qawiyan bi haitsu yazulu bihi athara au ainan najasah. Jadi yang namanya menggosok itu dalam mazhab Hanafi umpamanya di sendal kita, ini kasus sendal nih, sendal khuf
sendal atau khuf atau sepatu gitu ya. Itu kalau menginjak kotoran, kelihatan tuh kotorannya, ada jirimnya, ya, ada zatnya itu kelihatan. Maka kalau menurut mereka udah digosoknya di tanah, ya, jadi digosok ke tanah dengan kuat, jadi mashan kawiyan dengan gosokan gitu, yang kuat ke tanah gitu ya, yang bisa menghilangkan najisnya, udah jadi, gitu, ya. Jadi atau namanya bukan dalak, itu namanya al-hattam aja, menggosok. Pakai apa? Pakai kayu atau pakai tangan, digosok gitu, ya, atau pakai kayu dicongkel gitu, atau digosok dengan keras. Itu menurut kalangan Hanafiyah suci. Gitu. Nah ini ada pedomannya, mereka pegang pedoman dari hadis, ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Pernah katanya seorang Nabi mengatakan apabila salah seorang di antara kamu datang ke masjid, maka hendaklah dia membalik ya, membalik falyuqallib na'lai, membalik sendalnya, liyanzura fihima, untuk melihat di bawah ada apaan gitu. Jadi idza jaa ahadakumul masjida falyuqallib na'laihi. Apabila salah seorang di antara kamu memasuki atau datang ke masjid, maka hendaklah dia balik dua sendalnya. Waliyanzur fihima, dan hendaklah dia lihat. Dilihat tuh di balik sendal itu, di solnya itu, ya. Fa in ra'a khabathan, kalau dia melihat ada kotoran, ya, maka apa? Gosok, kata Nabi apa? Fal yamsahu bil ardi, gosok ke tanah. Tsummal yusolli fihima, lalu sholat pakai sendal. Dulu kan kita pakai sendal, Pak. Karena kan bukan pakai apa nih? Pakai karpet kan? Zaman Nabawi itu, Masjid Nabawi ya pasir aja. Jadi kalau orang sholat ya pakai sendal. Gitu. Maka Nabi pesan kalau mau datang ke masjid, masuk masjid, lihat dulu tuh bawahnya. Kalau di bawahnya ada kotoran, kenapa apa? Gosokin tuh di apa? Di tanah, di pasir. Nah, kalau udah hilang, udah sholat pakai sendal, gitu, ya. Ya kalau sekarang udah enggak lagi, gitu. Sekarang udah enggak lagi kan, gitu. Ya. Nah itu berapa kali gosoknya? 3 kali. Dalam atau berapa kali terserah ya. Dalam takunin najasatu zata jirmin, kalau memang najisnya enggak kelihatan tuh, enggak kelihatan wujudnya, fayajibu ghusluha thalatha marrat bil ma', maka wajib untuk membasuh ya, menyiram ya sendal tersebut atau khuf tadi dengan 3 kali siraman. Ya. Jadi kalau sekarang ya udah banyak air lah gitu ya. Kalau ada najis di sendal ya tinggal dibersihin aja pakai air. Ya. Ya kadang kan kalau di daerah-daerah tandus kayak Timur Tengah kan air susah gitu kan ya, seperti itu. Wa qala aktsarul ulama, kebanyakan para ulama itu katakan yathurun na'lu biddalki ya bisan la rataban. Sendal itu bisa suci dengan cara digosok, tapi dengan catatan itu udah kering. Kalau basah nggak bisa. Kalau kotorannya kering, ini sebagian besar ulama katakan iya bisa seperti itu, menjadi suci dengan cara digosok. Ya. Tapi di sini apa? Wa qala Syafi'i wa Muhammad, ya, Imam Syafi'i dan Imam Muhammad mengatakan apa? La yatrun na'lu biddalki, sendal atau yang sejenisnya itu tidak dapat suci dengan cara digosok, baik kotorannya itu kering atau basah, ya. La rataban wala yabisan. Jadi kering pun enggak boleh, basah ya tetap enggak boleh, gitu. Jadi itu pendapatnya kalangan Syafi'iyah. Adapun kalangan Hanabila mengatakan yu'pa biddalki an yasiril najasati wa illa wajaba ghusluh. Kalau katakan Hanabila boleh, enggak apa-apa. Kalau kotoran dikit, gosok aja di tanah, gitu. Itu jadi suci. Tapi kalau kotoran banyak ya enggak bisa, wajib dibasuh pakai air. Gitu, ya. Nah ini kan ya umum gitu ya, perbedaan-perbedaan ini menjadi hal yang umum saja, lumrah saja gitu.
ya. Kita bisa menerimanya, ya artinya walaupun kita nggak pakai gitu kan ya. Nah di sini apa? Kita nggak bisa menyalahkan Imam Hanafi. Kenapa? Beliau punya sandaran, itu ada hadisnya, gitu ya. Jadi ada hadis Nabi mengatakan tadi kalau masuk ke masjid lihat dulu celana sendalnya, alasnya. Kalau ada najis ya gosokin tuh ke tanah atau ke pasir. Itu kan dia punya dalil seperti itu, ya. Yang keempat, al-mashul ladzi yazulu bihi atharon najasah. Mengusap, ya, yang dengan usapan tersebut bekas-bekas najis menjadi hilang. Diusap aja. Kata kalangan Hanafiyah itu udah suci, ya. Tapi di mana adanya? Itu hanya ada di benda yang licin, ya. Jadi yutahhiru bi syai'a saqila, itu bisa dengan menyapu tersebut, ya, mengusap saja, tapi itu hanya untuk benda yang licin permukaannya, ya. Mana contohnya? Kasaifi, seperti pedang, wal mir'ati, cermin, wazujaji, kaca, ya. Atau benda-benda yang memang terbuat dari bahan-bahan yang licin macam itu. Maka kalau dia kena najis, tinggal apa? Ambil tisu atau ambil lap yang bersih, gitu ya. Cukup di apa? Diusap saja. Gitu. Udah suci. Di mana mereka mengambil sandarannya? Ya, karena ada satu peristiwa ketika terjadi pertempuran, ya, beberapa sahabat Rasul mereka membunuh kalangan kufar dengan pedang. Kemudian mereka mengusapnya aja, ya. Jadi bekas darah itu langsung dipakai apa gitu, diusap aja gitu. Ya, wa yusalluna biha. Lalu mereka pakai lagi tuh pedang di pinggangnya, sholat. Ya, maka kata Imam Hanafi kalau nggak boleh kan nggak sholat begitu. Artinya pedang ditaruh dong. Ya, pedang ditaruh dulu baru sholat. Enggak. Ketika bekas darah itu masih di pedang, cukup disapu aja, ya, diusap gitu. Diusap, udah bersih, kemudian masukkan lagi ke tempatnya, sholat. Ini menjadi apa? Menjadi alasan bagi kalangan Hanafiyah bahwa mengusap permukaan yang licin yang terkena najis, yaitu sudah cukup untuk menjadikan najis itu hilang. Gitu. Ya, nanti pisau sama kan? Pisau ada bekas apa nih? Motong tadi tuh, ya diusap aja. Ya, kalau kita kan enggak, kita pakai apa? Air, sekarang pakai air. Sebab itu memang harus begitu. Ya. Makanya wabinaan alaihi yakfi mashu mahalil hijamati bisalasi khirakin nazifatin. Ya, kalau kata mereka apa? Oleh sebab itu, ya, ketika kita hijamah, kita itu apa namanya? Bekam. Cukup darah yang keluar itu diambil lap, ya, lap yang suci, diusap aja dengan 3 lap tuh, lap pertama atau tisu gitu ya. Nah, selesai, yang kedua selesai, yang ketiga selesai, udah suci, gitu, ya. Nah, siapa yang sama pendapat dengan beliau adalah kalangan Malikiyah, ya. Kalangan Malikiyah mengatakan boleh, ya, untuk menghilangkan najis yang ada pada benda-benda yang licin. Gitu. Yang lain, Syafi'iyah, Malikiyah mengatakan nggak boleh. Tapi kalau Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan boleh seperti itu. Jadi kalau ada di cermin itu, ada di kaca, ada najis, tinggal itu aja, ya, diusap aja gitu, disapu aja, gitu. Udah jadi itu. Ya. Yang kelima, al-jafabu bisyamsi awil hawai, ya, wa zawalu athari najasati. Itu dengan pencahayaan matahari, sinar matahari atau tiupan angin. Kata Hanafiyah, oh itu bisa menghilangkan, ya. Umpamanya di sini apa? Cuma catatannya hanya tanah saja dan yang ada di tanah tersebut, tanaman atau batu-batuan, ya. Jadi umpamanya kita mau sholat ini, gitu ya. Kita mau sholat,
Nah, di situ kan lapangan gitu ya. Gimana nih ada kan mungkin ada najis. Kalau kata kalangan Hanafi ya, oh kan ada matahari. Sinar matahari itu bisa menghilangkan najis yang ada di rumputan gitu ya. Yang ada di batu-batu gitu. Ya. Jadi sangat-sangat longgar ini. Tapi kalau buat tayamum nggak bisa. Umpamanya ada tanah najis ya. Kemudian kita tanah najis itu kita menjemur di matahari gitu ya. Nah, itu buat tayamum nggak bisa gitu. Ini terkait dengan tempat di mana kita itu akan ada di situ. Ya. Ya, pokoknya yang beliau mengatakan apa? Yathurul ardu ya wa kullu makana tsabitan biha. Jadi tanah itu atau yutahhirul arda ya wa kullu makana tsabitan biha. Jadi sinar matahari, tiupan angin itu bisa mensucikan tanah dan semua yang ada tumbuh di atas tanah. Pohon, rumput, ya, jadi asyajar, kemudian al-kala, wal balat, itu batu-batuan itu suci. Jadi kalau kita mau sholat, umpamanya di rumput, nggak ada sajadah, kita sholat aja. Ya, kalau mengacu pada pendapatnya Imam Hanafi, ya boleh. Artinya apa? Dia membolehkan. Ya. Tapi sinar matahari, ya, itu nggak bisa untuk mensucikan benda-benda yang bisa dipindahkan. Contohnya di rumah ada kasur dikencingin sama anak, gitu kan ya? Itu nggak bisa mengandalkan apa? Matahari untuk mensucikan kasur itu. Kenapa? Kasur termasuk barang yang bisa dipindah-pindahkan. Gitu. Ya. Makanya kalau kita bangun tidur dan kita tahu di situ ada najis, itu harus mandi bersih, gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi kita ini kan keringetan tuh. Nah itu kan terjadi. Ya, kecuali itu kering kita kering, kan nggak ada masalah. Tapi rasanya biasanya orang tidur kan basah kan, keringetan. Ya. Memang harus hati-hati nih dalam masalah tempat tidur yang memang ada sesuatu yang najis di situ. Ya, sebab menghilangkannya nggak bisa cara dijemur. Ya, gitu. Jadi hanya untuk barang-barang yang memang tidak bisa dipindahkan. Maka ada satu sahabat yang mengatakan apa? Kata begini, kata sahabat itu kuntu abitu fil masjid. Aku ini orang yang biasa bermalam di masjid di masa Rasul. Jadi dia masih muda, ya, masih jomblo, azaban, ya, dia masih jomblo. Dan dia tahu tuh anjing, ya, kucing itu pada kencing di masjid. Ya, dan nggak ada satupun yang menciptakan air. Ini menjadi apa? Menjadi sandaran dari kalangan Hanafi ya. Nah, berarti itu suci. Dengan apa? Dengan adanya angin. Angin yang bertiup kemudian membuat itu jadi kering. Atau matahari yang menyinari itu jadi kering. Gitu ya, seperti itu. Oke, ini hanya kalangan Hanafiyah yang mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian yang keenam, tikrarul masyi fil thawbit tawili alladhi yamusul ardo an najasata wa tahirah. Jadi gini, kata Imam Hanafi, karena Hanafiyah itu kalau ada orang pakai baju atau pakai celana atau apapun sampai nyengser ke tanah, kemudian ada najis yang kena, maka itu menjadi suci ketika pakaian tersebut dipakai ke wilayah yang tidak ada najisnya. Kayak di sini kan najis nih, ya. Kemudian dia jalan tuh kan, namanya jalan kan tikror, ya, berulang-ulang begitu. Nah itu terkena tanah yang itu, ya. Jadi ya musul adol najisa wa tahira, ada tanah yang suci, itu ya cukup katanya mensucikan. Jadi apa? Baju itu jadi suci, gitu. Dan beliau itu punya sandarannya, yaitu hadis riwayat Abu Daud
di mana ada seorang perempuan namanya Ummu Salmah, dia mengatakan apa? Inni mro'atun utilu zaili. Ya, maaf, inni mro'atun ya utilu zaili. Sungguh aku ini perempuan yang suka memanjangkan pakaian tuh sampai bawah, menyengser. Amsi fil makanil qadar, ya, atau amsi fil makanil qadri, aku berjalan di tempat yang kotor. Faqala laha Rasulullah SAW, ya, maka Rasul mengatakan apa? Yutahiruhu ma ba'dahu. Itu yang tadi kena najis disucikan oleh langkah berikutnya. Ya, bergesek-gesek gitu, ya, gitu. Nah, ini sepakat nih. Malikiyah, Hanabilah sama begitu pendapatnya. Syafi'i enggak? Imam Syafi'i katakan enggak bisa, kecuali yang dia lalu itu najis yang kering. Umpamanya ada kotoran kering gitu ya. Ketika dia jalan kena di sini nih, pakaian paling bawahnya yang nyengser gitu. Nah, kata Imam Syafi'i ketika itu kena, kemudian dia jalan berikutnya itu bisa begitu. Ya. Itu menurut Imam Syafi'i, ya, wa qarus Syafi'i bima jara ala yabis, ya. Itu hanya bisa kalau dia lewat di tempat najis yang kering. Ya, gitu. Termasuk Imam Hambali juga membatasi, walaupun boleh kalau najis sedikit. Kalau najisnya banyak ya tetap pakai air gitu, ya. Oke, yang berikutnya yang ketujuh, ya. Al-farqu. Jadi al-farqu itu mengerik. Ya, mengerik. Ini karena memang ada satu pendapat dari dua mazhab, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang mengatakan mani itu najis. Air mani najis, ya. Maka kalau ada air mani di pakaian, mereka itu kalau umpamanya dipakai buat sholat, nggak sah sholatnya. Karena mereka berpandangan bahwa air mani itu najis. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kalau umpamanya nggak pakai air, cukup dikerik aja, dikerik. Ya, memang ada hadisnya, tapi hadis ini tidak secara saklek mengatakan air mani itu najis, nggak disebut itu. Cuma memang ada berita apa? Siti Aisyah itu pernah ya mengerik sperma yang ada di pakaian Rasul, itu dikerik aja. Kemudian Rasul pakai buat sholat. Sehingga kalangan Hanafi dan Maliki mengatakan, oh kalau gitu bisa najis itu dihilangkan dengan cara dikerik. Gitu, ya. Nah, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan apa? Air mani itu enggak najis. Ya, air mani enggak najis. Loh, kenapa kok Siti Aisyah itu pernah membersihkan dengan cara dikerik? Karena ada kesan menjijikkan. Ya. Ada kesan menjijikkan dari air mani, maka itu dihilangkan dengan cara dikerik. Mungkin air tidak ada, waktu itu mungkin saja sedang tidak air, sehingga Siti Aisyah mengerik tuh dari gamisnya Rasul. Kalau Rasul pakai buat sholat, seperti itu. Ya. Nah, ini karena memang ada perbedaan yang sangat tajam di antara mereka itu. Jadi kalau kata Imam Hanafi dan Maliki, air mani itu najis. Sedangkan kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, air mani itu enggak najis. Gitu ya. Dan memang sih kalau kita pikir pakai logika, ya memang enggak pantas juga kalau dibilang najis. Kenapa? Ya karena kita ini adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Masa najis, masa kita ini terbuat dari atau terbentuk dari sesuatu yang najis, ya gitu. Jadi kita lebih pegang kepada pendapat Imam Syafi'i bahwa air mani tersebut memang tidak najis. Jadi kalau pada di pakaian, ya ada di pakaian, maka itu bisa tetap digunakan untuk sholat, ya itu nggak ada masalah. Kemudian yang kedelapan adalah an-nadbu, mengusap, ya mengusap an-nadb, mengusap. Itu sebetulnya umum ya, kayak gini, umpamanya di lantai ada najis, gitu kan ya. Ini kan kalau dalam mazhab Syafi'i kalau kita siram begitu aja, kan semua jadi najis tuh. Maka kita ambil dulu bahan atau apa gitu yang suci,
kita keringkan, ya, sehingga yang ada namanya ainun najasanya hilang, zat najisnya hilang, tapi hukumnya najis nggak hilang, maka baru kemudian dipakai air. Ya, itu memang cukup begitu. Kemudian yang terakhir yang ke-9, ini masih ada beberapa, at-takwir, memindahkan. Jadi begini, memindahkan itu umpamanya kita punya taruhlah blue band gitu ya, mentega lah, jangan nyebut nama. Kita punya mentega agak banyak gitu, kemudian di atasnya jatuh cicak di situ, kan najis tuh. Kalau jadi bangkai najis kan. Nah, gimana caranya nih? Maka diberlakulah hukum takwir, ya, yaitu memisahkan. Apa gimana? Yang terkena buang, ya, yang tidak kena ya dipakai. Gitu. Itu dengan catatan kalau mazhab yang lain ulama mayoritas mengatakan begitu caranya, semua sepakat, ya. Kalau begitu suci, ya. Jadi bagian yang terkena bangkai tadi dibuang. Sedangkan yang tidak dipakai, gitu ya. Imam Hanafi katakan nggak begitu, walaupun cair bisa suci, itu kan ya. Gimana caranya? Ya udah siram air 3 kali. Umpama ini ada benda cair, umpamanya minyak zaitun umpamanya, mahal dia begitu ya. Lalu kejatuhan najis. Kalau dalam mazhab yang lain nggak bisa, udah najis, ya. Berarti zat cair, bukan zat padat. Gitu. Jadi kalau ketika kejatuhan bangkai najis sudah, gitu, nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau kata kalangan Hanafiyah, bisa tetap. Gimana caranya? Ya udah tuangin air, ya, yang kira-kira suka berapa, 3 kali siramin, udah jadi. Gitu. Ya, ini ya berbeda sendiri memang beliau itu. Ya. Lalu bagaimana daging? Bagaimana daging? Ini yang membuat kita sering khawatir kita ketika makan di luar. Daging itu, ya, dia kan punya najis, darah. Kan darah yang di daging itu najis. Maka dalam hal untuk membersihkan menjadikan suci ya harus dibersihkan sampai betul-betul dia jadi pucat. Ya. Nah, kemudian itu. Lalu bagaimana kalau umpamanya dimasak dalam kondisi masih berdarah? Ya, dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali malah najis, ya, itu nggak bisa, gitu. Nggak bisa itu. Walaupun mungkin dalam mazhab Maliki kalau kejatuhan najis itu masih bisa disiram. Ya. Dalam mazhab Syafi'i umpamanya ada kejatuhan najis di situ, ya, umpamanya ada daging gitu ya, dia kejatuhan najis, maka cukup disiram bagian permukaannya aja, seperti itu. Ya. Tapi yang jelas bahwa mencuci daging harus hati-hati. Ya. Nah, bagaimana kalau nyate? Sate itu dalam mazhab Syafi'i itu silakan aja, nggak usah dicuci. Jadi kambing yang begitu tuh langsung aja disayil, sate itu nggak ada masalah. Ya, kalau dicuci harus hilang semua, gitu ya, harus betul-betul bersih. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya ya sate itu betul ya masih ada darahnya, tapi dalam mazhab Syafi'i itu suci, boleh untuk dimakan. Gitu ya. Tapi kalau direbus nggak bisa. Makanya daging kambing nih belum dicuci langsung direbus, ya, jadi kita makan itu nggak bisa, karena udah bercampur dengan apa? Air. Ya. Saya kira ini ya bahasan kita pada malam hari ini, hal yang sebetulnya ya biasa kita temui dalam keseharian kita, ya, terkait dengan toharoh. Ya. Sekalipun mungkin tadi kita singgung ada pendapat yang ini, tapi kita tetap berpegang pada mazhab Imam Syafi'i terkait dengan menghilangkan najis ini. Ya, terima kasih.